Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah beri kemudahan pembelajaran pada hari ini dan Allah berikan pahala keberkahan buat teman-teman semua. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan dikisahkan tentang percakapan antara Rasulullah dengan iblis. Nah, begini kisahnya. Dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan salah satu malaikat menemui iblis supaya dia mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya tentang hal-hal yang disukai maupun dibencinya. Maksudnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun bertemu iblis dan berkata, "Hai iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar menyuruh engkau menghadap Rasulullah SAW. Hendaklah engkau buka segala rahasia engkau dan apa-apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta, walau satu perkataan pun, niscaya akan diputuskan semua bagian anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Saat mendengar kata-kata malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka sembah iblis laknatullah, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tidak menjawab salam hamba? Bukanlah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab dengan marah, "Hai adullah, seteru Allah, kepada aku engkau menunjuk baikmu. Jangan engkau menipu aku sebagaimana engkau menipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati terbunuh teraniaya Qabil disebabkan hasutanmu. Nabi Ayub kau tiup dengan asap racun pada saat ia sedang sujud hingga ia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa nabi dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi salammu saja yang tidak aku jawab karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkau iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa maumu hingga menemui aku?" "Ya Nabi Allah, janganlah Tuhan marah, karena Tuhan adalah khatamul anbiya, maka Tuhan dapat mengenali hamba. Kedatangan hamba adalah disuruh Allah
untuk memberitahu segala tipu daya hamba terhadap umat Tuhan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang Tuhan tanyakan akan hamba terangkan satu persatu dengan sebenar-benarnya. Tak satu pun hamba berani menyembunyikannya. Maka iblis pun bersumpah, menyebut nama Allah dan berkata, Ya Rasulullah, sekiranya hamba berdusta, barang sepatah pun niscaya hancur leburlah badan hamba menjadi abu. Setelah mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah satu peluang untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada sekalian umat. Pertanyaan Nabi Rasulullah SAW kepada iblis kurang lebih ada 20 macam. 20 macam. Nah, nanti teman-teman kita cicil, nggak 20-20-nya kita habiskan hari ini, kita lanjutkan besok ya. Nah, pertanyaan Nabi yang pertama, hai iblis, siapakah musuh engkau yang sangat besar dan bagaimana aku terhadap engkau? Jawab iblis, ya Nabi Allah, Tuhanlah musuh hamba yang sangat besar di antara segala musuh hamba di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun bergetar karena ketakutan. Sambung iblis, ya khatamul anbiya, adapun hamba dapat merupakan diri hamba seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suaranya pun sama seperti aslinya, kecuali hanya diri Tuhan yang tidak dapat hamba tiru karena dicegah oleh Allah. Seandainya hamba menyerupai diri Tuhan, maka terbakarlah diri hamba menjadi abu. Hamba cabut itikat anak Adam supaya menjadi kafir, karena Tuhan berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah hamba berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Hamba akan tarik sekalian umat Islam dari jalan benar kepada jalan yang salah supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersama hamba. Pertanyaan kedua, Nabi mengajukan pertanyaan yang kedua, hai iblis, bagaimana perbuatanmu terhadap makhluk Allah? Iblis menjawab, adalah satu kemajuan bagi perempuan yang meregangkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang bukan pada tempatnya. Hamba goda segala manusia supaya meninggalkan sholat, suka dengan makan minum, berbuat durhaka. Hamba lalaikan dengan harta benda seperti emas, perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika tamasya. Mereka aku goda supaya berminum minuman keras, hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Semuanya bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, bermegah-megahan, sombong, menyia-nyiakan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta, berbohong, mencela, dan mengumpat, mengejek. Demikianlah hamba goda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi yang ketiga, hai iblis, mengapa engkau bersusah payah dan berpenat melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan manfaat, bahkan menambah laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai makhluk terkutuk dari Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang memanjangkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengarmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis pun menjawab,
Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur menjadikan hamba menjadi sejahat-jahatnya. Tuhan lebih tahu bahwa hamba telah beribu-ribu tahun menjadi ketua kepada seluruh malaikat, dan pangkat hamba telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian hamba tinggal di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat beberapa lama. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka hamba pun membantah. Lalu Allah menjadikan lelaki, yaitu Nabi Adam. Lalu dititahkan sekalian malaikat memberi hormat kepada laki-laki itu, kecuali hamba yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepada hamba, dan muka hamba yang indah dan bercahaya itu ditukar menjadi keji. Hamba merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, yaitu Siti Hawa, yang memerintah sekalian bidadari. Hamba merasa dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya hamba berhasil menipu melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Kedua mereka berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun hamba masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya akan hamba lakukan hingga hari kiamat. Sebelum Tuhan lahir ke dunia, hamba serta bertentara hamba dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia beribadah serta balasan dan surga mereka. Kemudian hamba turun ke dunia dan memberitahu rahasia yang lain daripada apa yang sebenarnya hamba dapat dari berita langit, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan kacau balau. Tetapi pada saat Tuhan lahir ke dunia ini, maka hamba tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika hamba bersikeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentara hamba yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahan hamba dan tentara hamba untuk menjalankan tugas hasutan. Nah, itulah pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat dan seterusnya akan kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.